Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan Aulia dari kelas 3JD4 TKI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian pins temperatur menggunakan software HIN. Soal yang digunakan yaitu soal yang sama pada kurva komposit kemarin, yaitu pada soal nomor 2. Dengan hitunglah, yang pertama itu pins temperatur dengan metode grafis dan tabel delta TM-nya 10 derajat Celcius. Yang kedua, panas minimum yang perlu pemanasan steam. Yang ketiga, panas minimum yang perlu pendinginan air. Yang keempat, panas recovery. Dan yang kelima, gambarkan grid diagram dan hands-nya. Untuk penyelesaiannya yaitu pertama kita membuka aplikasi atau software HIN-nya. Dan di sini sudah muncul aplikasinya. Selanjutnya kita harus mengisikan streams, lalu tekan add, atau bisa menggunakan tanda plus pada pojok kiri bawah. Nah, di situ. Kemudian yang pertama diisikan deskripsinya yaitu H1. Lalu diisi supply temperatur. Yang pertama saya menggunakan hot stream aliran pertama dengan supply 350 derajat dan targetnya 40 derajat. Nah, yang diketahui kan ada dua, yaitu MCP dan M-nya. Dan karena pada soal diketahui MCP, maka diklik MCP, kemudian diisi datanya yaitu 0,15. Kemudian add. Untuk stream yang kedua yaitu hot aliran pada yang kedua, jadi deskripsinya yaitu H2 dengan supply temperatur 200 derajat dan targetnya 80 derajat, sedangkan MCP-nya 0,25. Kemudian add untuk stream nomor 3 yaitu aliran cold yang pertama dengan diisi deskripsi C1, supply temperaturnya 30 derajat, dengan target temperaturnya 280 derajat, dan nilai MCP-nya yaitu 0,2. Untuk stream yang keempat, yaitu aliran cold yang kedua, jadi deskripsinya diisi C2, dengan supply temperatur 80 derajat, dengan target temperaturnya 330 derajat, sedangkan nilai MCP-nya yaitu 0,8. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul diagramnya secara otomatis. Di bawah, di sini juga diketahui aliran stream, deskripsinya, type-nya, head type-nya, kemudian suhu supply-nya, dan berapa suhu targetnya, kalian bisa lihat pada bagian di bawah ini. Di sini kita akan menggambar heat exchanger network-nya atau hands-nya dengan cara yaitu ada dua cara. Kita bisa menggunakan pins pada bagian bawah dan pins pada bagian atas. Di sini ngeklik streams lalu visibility dan ada above pins dan below pins. Below pins untuk bagian bawah, yaitu sebelah kanan, dan above pins-nya itu bagian atas pada sebelah kiri. Kita akan mulai pada below pins. Nah, pada below pins ini, kriterianya number of hot stream lebih besar sama dengan number of cold stream, sedangkan nilai MCP-nya, MCP hot stream lebih besar dari MCP cold stream. Di sini kita bisa lihat bahwa aliran hot stream yang MCP lebih besar dibanding cold stream adalah yang kedua. Lalu klik OK. Nah, di sini heat exchange-nya sudah dipasang. Di sini aliran masuknya berapa dan yang diketahui hanya aliran keluarnya di sini. Maka kita klik kanan pada bagian bawah di sini, kemudian klik format. Dan kemudian dicentang semuanya pada bagian ini. Kemudian klik OK.
agar mengetahui berapa inletnya dan berapa outletnya, mempermudah menghitung heat exchanger-nya nanti. Di sini aliran inletnya 67,5 menjadi 80, seharusnya di sini nilainya adalah 30. Berarti kita memerlukan heat exchanger karena pada aliran 1 memerlukan heat exchanger dengan menggunakan suplai panas pada aliran hot. Nah, hot stream ini kita gabungkan dengan cara klik heat exchanger, kemudian add, lalu diisi cold stream-nya pada aliran ketiga, kemudian hot stream-nya pada aliran 1, specification type-nya dipilih user supply enthalpy. Nah, enthalpy diperoleh dari mana? Yaitu menghitung secara manual dari aliran yang ketiga, yaitu MCP dikali delta T. Nah, delta T-nya itu didapat dari 67,5 dikurangi 30, hasilnya 37,5, lalu dikalikan 0,2. Sehingga enthalpy didapatkan 7,5. Kemudian dimasukkan cold stream, kemudian inlet temperatur. Nah, di sini inlet temperatur untuk cold stream seharusnya 30 derajat, sedangkan outlet temperaturnya itu 67,5 derajat. Untuk hot stream-nya yaitu pada aliran pertama, inlet temperatur yang digunakan adalah 80 derajat, bukan 350, karena kita menggunakan inlet pada pins. Kemudian untuk outlet-nya diisi 40 derajat. Lalu klik OK. Di sini sudah terlihat bahwa inletnya adalah 30, dan outletnya adalah 67,5. Kemudian masuk heat exchanger lagi dengan 67,5, 67, kemudian outletnya 80. Dapat dikatakan bahwa below pinch pada bagian bawah sudah clear. Karena di sini sudah clear, maka kita menuju pada above pinch. Pada above pinch ini memiliki kriteria yaitu number of hot stream lebih kecil daripada number of cold stream. Nah, hot stream lebih kecil 0,25, sedangkan cold stream-nya 0,8, lalu tekan OK. Nah, di sini mulai muncul heat exchanger-nya pada aliran 2 berubah seperti ini. Dari warna hitam menjadi warna ungu. Nah, itu menandakan bahwa aliran nomor 2 sudah tidak ada penambahan atau kekurangan panas. Kemudian lanjut ke above pinch lagi. Hot stream-nya itu 0,15 dan cold stream-nya 0,2, lalu tekan OK. Karena aliran nomor 1 dan nomor 2 sudah berwarna ungu, maka yang masih ada kekurangan atau penambahan panas di aliran 3 dan 4. Untuk aliran yang ketiga, inletnya 80 dan outletnya 275, sedangkan yang diinginkan adalah 280. Nah, kita memerlukan penambahan panas. Untuk menambahkannya, yaitu dengan cara penambahan utility. Untuk aliran yang keempat juga sama, inletnya 80 dan outletnya 114,4, sedangkan yang diinginkan 330 sehingga memerlukan penambahan panas dengan utility atau penambahan dari luar. Caranya yaitu dengan klik heat exchanger, lalu add, kemudian heat exchanger number 5, cold stream-nya diatur nomor 3 terlebih dahulu, kemudian hot stream-nya diganti utilities, lalu specification-nya diganti enthalpy to complete cold stream. Nah, di sini enthalpy-nya secara otomatis mengisi, sehingga kita tidak perlu mengisi enthalpy cold stream dan hot stream di sini. Kemudian klik OK.
Karena aliran nomor 3 langsung berubah menjadi warna ungu, maka di sini sudah clear. Selanjutnya yaitu di aliran keempat. Klik heat exchanger lagi, lalu klik Add. Kemudian heat exchanger nomor 6, cold stream-nya diganti menjadi aliran 4, sedangkan hot stream-nya diganti utilities, lalu specification-nya sama dengan yang tadi yaitu enthalpy to complete cold stream. Kemudian klik OK lagi. Nah, aliran 1, 2, 3, 4 sudah berwarna ungu, maka sudah dikatakan clear. Karena sudah clear, maka kita bisa merapikan garisnya yaitu dengan cara klik kanan, align, top. Di sini ada 6 heat exchanger, yaitu yang pertama di sini, yang kedua ini, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Di sini kita bisa melihat di sebelah kiri ada kurva kompositnya. Di sini kita bisa langsung mengkliknya pada kurva komposit. Nah, ini tampilan kurva kompositnya, lalu ada kurva cold stream-nya. Kita kembali ke grid diagram yang tadi. Nah, karena kita sudah menyelesaikan dan aliran sudah berwarna ungu, maka kita harus mengecek apakah pekerjaan kita sudah benar dengan cara mengklik diagram paste head, kemudian mengecek nilai di heating duties. Nah, di sini sudah diketahui nilai minimum temperatur difference-nya adalah 10, maka sudah sesuai dengan soal. Heating duties-nya yaitu 173,5, yaitu dihitung dari penambahan panas yang dihasilkan oleh keluaran H5 dan H6. H6-nya yaitu 172,5, ditambah H5-nya yaitu 1, sehingga hasilnya 173,5, maka sudah clear perhitungannya. Kemudian, untuk minimum number of heat exchanger-nya yaitu 6, bisa dihitung lagi di sini heat exchanger-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka sudah benar. Maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian menggunakan software HIN ini sudah selesai, dan kurang lebih di grid diagramnya dan HIN-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian, panas recovery dapat dihitung dari nilai yang muncul dari heat exchanger, yaitu 27,5, ditambah 39, ditambah 2,5, ditambah 7,5. Nah, heat recovery yang dihitung yaitu ditemukan dengan nilai 76,5. Dari soal nomor 1 sampai 5 sudah dapat dikatakan dan sudah dapat terjawab, sehingga penyelesaian untuk pinch temperatur menggunakan software HIN dapat dikatakan sudah selesai. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.